Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Selamat menikmati menonton video di channelnya Prapti Istiqomah. Jangan lupa subscribe, loncengnya dinyalain. Aduh, aku pusing nih, sakit kepala. Terus di sini posisinya, keadaannya sampai leher, pundak, bahkan sampai kepalanya pusing tuh setengah doang. Pusingnya menyeluruh. Itu kenapa sih sakit kepalanya? Karena apa? Disebabkan oleh apa sih? Don't worry, Prapti di sini akan memberikan informasi tentang sakit kepala. Bahkan dari narasumber yang terpercaya, bahkan ahlinya juga loh. Di sini akan aku beritahu kepada kalian. Sakit kepala ada dua jenis. Yang pertama, sakit kepala yang tidak disebabkan oleh penyakit. Misalkan kalian susah tidur atau jarang tidur. Tahu nggak? Kebanyakan tidur itu juga bisa loh membuat kepala jadi pusing atau sakit kepala. Main panas-panasan, mataharinya tuh menempel, hampir menempel di kepala kita. Ibaratkan pola makan yang tidak bagus atau semacamnya ya. Yang kedua itu sakit kepala karena suatu penyakit. Tunggu jawabannya. Pertama, sakit kepala migrain. Orang lebih menyebutnya sakit kepala sebelah di kiri maupun di kanan. Penyebab migrain ini merupakan faktor utama genetika atau keturunan. Misalkan ayah mempunyai penyakit migrain akan menurunkan ke anak perempuan, sedangkan ibu akan diturunkan ke anak perempuan ataupun laki-laki. Makanya wanita lebih cenderung terkena penyakit migrain. Ciri-cirinya sakit kepalanya sebelah, mual, muntah, sensitif terhadap cahaya, bahkan dalam melakukan aktivitas akan merasa sakit. Lebih bahaya lagi, terkena penyakit pembuluh darah di bagian otak. Untuk waktunya penyakit migrain itu 4-72 jam. Kalau lebih dari itu, disarankan kalian kunjungilah dokter agar lebih dapat ditangani secara medis. Untuk penyakit migrain dan pasiennya itu dilarang untuk hiking atau naik gunung. Karena di sana itu oksigennya semakin menipis. Nanti kalau kalian berbahaya di sana gimana? Kalau ngeyel juga, kunjungi dokter terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan yang berbahaya. Tahu nggak sih, untuk anak kecil itu juga dapat terkena penyakit migrain. Ciri-cirinya si anak merasa yang namanya pusing, terus sensitif terhadap sinar, entah sinar apapun. Bahkan dia suka emosi dengan suara kebisingan atau berisik. Hati-hati ya ibu-ibu kalau anaknya mengalami gejala seperti itu. Yang ketiga, sakit kepala karena kelaparan. Tuh buat kalian yang suka diet, tahu nggak? Otak itu membutuhkan yang namanya oksigen, darah, dan gula. Kalau ketiga itu tidak dapat ke otak, maka otak itu akan memberikan respon sakit kepala. Ingat ya, sakit kepala itu dikarenakan sarafnya di otak, bukan otaknya yang sakit atau rusak. Yang keempat, sakit kepala karena bakteri tuberkulosis. Udah aku ceritain kan, kalau tuberkulosis di ekstra paru itu lebih berbahaya, bahkan dia bisa muncul kembali. Nah, si bakterinya itu hadir di selaput otak. Aku pernah melihat di YouTube itu seseorang yang kuliah di Malaysia, kalau nggak salah ya, aku lupa deh nama akunnya itu apa. Dan dia menceritakan tuh tentang tuberkulosisnya di otak. Dia itu sering mengalami yang namanya sakit kepala hebat, bahkan sampai pingsan. Kalau gejala tuberkulosisnya seperti halnya tuh yang aku pernah ceritakan atau berbagi videonya ke sama kalian. Bahaya banget nggak sih? Akhirnya si orang tersebut itu melakukan operasi di otak untuk membersihkan bakteri yang ada di otaknya itu, di selaput otak. Serem banget gak sih? Buat kalian harus jaga ya. Ingat kalau ada yang batuk itu harus diperhatikan. Walaupun orang itu orang lain, kita harus jaga jarak. Yang keempat, sakit kepala karena kebiasaan dan pola makan. Jika kalian main panas-panasan atau terkena sinar matahari, akan menimbulkan sakit kepala atau pusing. Kurangnya tidur juga faktor dari sakit kepala, karena
Tidur yang cukup itu 8 jam, sedangkan tubuh membutuhkan cairan, oksigen, dan gula. Oh iya, buat kalian yang pencinta alkohol, jika mabuk pasti terasa pusing dan berputar-putar kan? Faktor utama mungkin. Yang kelima, penyakit vertigo, kepala berputar. Menurut kata dokter, ini merupakan gejala dari suatu penyakit. Misalkan adanya tumor di kepala, kena stroke, itu gejala awalnya. Tapi menurut pasien yang telah aku wawancarai, memberi informasinya kepada aku, katanya tuh ketika dia bangun tidur di pagi hari itu udah mulai terasa berputar benda-benda di sekitar kita, walaupun posisinya dia itu hanya tidur, dan menimbulkan rasa mual. Biasanya dia itu melakukan tidak langsung memeramkan atau memelekkan, membuka mata. Lebih baik dia tidur sebentar untuk menghilangkannya itu. Lebih disarankan lagi sih menurut aku ya, datang aja ke dokter. Dok, sebenarnya permasalahan di kepala kita itu apa sih? Ini sarafnya atau otaknya atau kitanya yang frustasi? Kalian bisa datangilah, kunjungilah dokter ke spesialis saraf. Yang keenam, sakit kepala karena kolesterol. Ingat ya, kolesterol itu ada yang jahat dan kolesterol baik. Pada gambar ini menunjukkan adanya penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan pusing kolesterol. Ciri-cirinya orang terkena kolesterol, kepalanya pusing, leher, bahkan bahunya itu tegang. Ada yang juga bilang kesemutan. Lebih baik kalian meminum air putih yang banyak lalu istirahatkan. Tidur biar kembali menjadi segar dan bugar. Yang ketujuh, penyakit di kepala itu adanya tumor atau kanker di otak. Aku punya cerita nih, sedih sih ya. Pengalamannya almarhumah Bu Popi. Aduh Bu, bahagia di sana di surga, semoga amal ibadahnya diterima. Bu Popi itu cerita katanya gini, aku ada tumor di otak kecilnya dia gitu. Terus terkenalah saraf nomor 5. Sedangkan saraf nomor 5 itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan serta kesensitifan pada kulit. Kalau aku nangis ya Prab, air mataku yang netes saja di kulit pipi itu sakit banget, kata gitu. Kalian bisa bayangin gak sih? Air itu yang ketetesan di pipinya tuh sakit banget. Gimana rasanya yang benar-benar terjadi di kepalanya dia. Akhirnya dia melakukan gamma knife yang kayak Iron Man kayak gitu loh, semuanya ini untuk mengecilkan si tumornya itu. Mungkin juga ya bisa dilakukannya operasi, tetapi kan kita nggak tahu efek sampingnya gimana. Yang jelas kalian harus hati-hati untuk mengenai kepalanya yang sakit atau pusing. Kenali dulu gejalanya, kalian melakukan apa, ada nggak sih yang berbahaya selama ini kita lakukan. Dan perlu diingat ya, untuk tumor dan kanker itu selain genetika, mereka itu ibaratkan kutil, gak tahu penyebabnya dari mana tiba-tiba itu muncul sendiri. Untuk menyembuhkannya tuh selama ini sih belum ada menurut kata dokter. Sedangkan sel kanker itu hanya tidur, tidak pernah hilang di dalam tubuh si pasien tersebut. 8. Sakit kepala dikarenakan pilek atau flu dan sakit gigi. Pilek itu berasal dari bakteri atau virus membuat peradangan di tubuh kita, termasuk di daerah kepala. Sama halnya dengan sakit gigi. Posisi gigi dengan kepala berdekatan, kemungkinan adanya ketegangan. Adakah di antara kalian jika sakit gigi menempelkan koyo? Katanya sih itu efektif dan bisa meringankan nyeri pada gigi. Yang kesembilan, sakit kepala karena darah tinggi atau hipertensi. Posisi sakit kepalanya di belakang sampai bahu. Jangan marah-marah terus. Penyakit ini berfaktor adanya genetika. Otak itu memerlukan darah, oksigen, dan gula yang cukup. Yang ke-10 itu karena stres. Manajemen stres kalian itu masih berlaku nggak? Atau sudah efisien, efektif, terkendali?
Kalau aku ya, sakit kepala karena stres itu bisa dikarenakan gak punya uang. Kok sakit kepala sih kalau gak punya uang? Bahkan bukan sakit kepala aja, sampai ke sendi-sendi, tulang-tulang, akar-akar. Apa aku doang ya kalau gak punya duit gejalanya kayak gitu? Aku ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kalian yang udah dukung channelnya Prapti Istiqomah. Semoga channel ini semakin terpopuler, terpercaya, bahkan dicari oleh semua orang. Terima kasih, kalian sehat, harus dong bahagia. Fakta atau mitos? Meminum obat sakit kepala dapat menyembuhkan, mengobati sakit kepala tersebut. Jawabannya adalah mitos. Obat itu hanya meringankan, menghilangkan sesaat untuk sakit kepalanya. Kalau lebih efisien, kalian datangilah, kunjungilah dokter untuk mengetahui di dalam tubuh kalian itu ada penyakit apa yang disebabkan oleh sakit kepala. Kalau mau minum obat sakit kepala, carilah yang komposisinya adanya paracetamol. Selain menyembuhkan sakit kepala, juga bisa menurunkan demam loh. Fakta atau mitos? Orang yang menangis berkepanjangan dapat membuat sakit kepala atau pusing. Jawabannya adalah fakta, karena adanya ketegangan di saraf otak. Ingat ya, otak akan menerima pesan dari tubuh kita. Kalau udah mempunyai sinyal-sinyal tidak enak, si otak itu akan memberikan, entah itu pusing, malas, penuh dengan cinta, atau apapun. Assalamualaikum, kalian harus sehat. Jangan pernah mengabaikan sakit kepala yang ada di kepala kita.